Halo guys. Halo guys. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai cara standarisasi bahan baku obat alam. Sebelum kita masuk materi, saya akan memperkenalkan satu persatu teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Adiel Sabulan Paseno, Olivia Friska Dasi, Hosiani Ines, Novalia Kurniati Bintaro, Nelsyanti Esra Sangkarya, Iin Saidatul Fauzia, Nurul Fahmi, Meti Patoding, Ummu Latifa, dan Aprilia Kartini Ruru. Adapun topik yang akan kita bahas yang pertama, apa sih definisi dari standarisasi itu sendiri? Kemudian tujuan standarisasi, dan yang terakhir cara standarisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, definisi. Apa sih itu standarisasi? Secara kefarmasian, standarisasi diartikan sebagai parameter atau serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, bentuk bahan obat atau produk kefarmasian yang perlu distandarisasi yang pertama yaitu simplisia, yaitu produk dari P4TO atau Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat, serta yang kedua yaitu ekstrak, yaitu produk dari PED atau Pusat Ekstrak Daerah. Yang kedua yaitu tujuan standarisasi. Adapun tujuan standarisasi bahan baku obat menurut Suradi tahun 2003, yakni yang pertama, keseragaman. Artinya, agar tidak merusak formula dan khasiat dari bahan obat tersebut. Yang kedua, keberadaan senyawa aktif, sehingga dapat dipercaya efek farmakologinya. Yang ketiga, kesamaan dosis. Yang dimaksudkan adalah agar efek farmakologinya yang ditimbulkan seragam dan mempermudah pemberian obat pada masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah pemalsuan. Dengan adanya standarisasi, masyarakat dapat membedakan produk asli ataupun palsu dan meyakinkan adanya keamanan dan khasiat dari obat tersebut. Nah, tujuan-tujuan ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi, seperti senyawa aktif sering belum diketahui, tersusun dari berbagai kandungan kimia, variabel kandungan kimia dalam tanaman, prosedur analisis selektif belum pasti, senyawa pembanding masih jarang, dan yang terakhir proses produksi. Kemudian kita masuk ke dalam cara standarisasi bahan baku obat alam. Cara standarisasi bahan baku obat alam yang meliputi standarisasi secara kimia, fisika, dan biologi. Cara standarisasi ini termasuk dalam parameter non-spesifik yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas. Standarisasi fisika meliputi kadar abu larut asam, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, dan kelembapan. Standarisasi kimia meliputi penentuan fingerprint, sedangkan standarisasi biologi meliputi kontaminan mikroba, angka kapang, dan khamir, dan uji batas logam berat. Yang pertama yaitu standarisasi fisika. Standarisasi fisika merupakan parameter penting yang harus diujikan pada setiap bahan baku herbal yang akan digunakan. Evaluasi ini akan menentukan apakah bahan baku memenuhi standar untuk bisa digunakan atau tidak. Terdapat beberapa parameter yang perlu diuji, yaitu kadar abu tak larut asam, kadar sari larut air, dan kadar sari larut etanol. Nilai kadar abu diperlukan sebagai salah satu parameter penentuan kualitas dan kemurnian dari bahan herbal. Dalam abu, terdapat senyawa radikal bebas seperti natrium, magnesium, dan kalium. Residu hasil abu yang tersisa merupakan materi asing yang diperoleh dari luar yang melekat pada permukaan tanaman tersebut. Kadar sari merupakan suatu parameter yang digunakan salah satunya untuk mengetahui pelarut yang secara efektif mampu menarik konstituen kimia target yang mempunyai aktivitas. Yang kedua yaitu standarisasi kimia.
di mana standarisasi ini merupakan salah satu cara standarisasi bahan baku obat alam, di mana banyak dari obat herbal yang memiliki konstituen kimia yang khas dan menentukan efek farmakologi dan biologi obat itu sendiri. Evaluasi kimia ini dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas dan kemurnian dari bahan obat herbal tersebut. Nah, evaluasi yang dilakukan salah satunya adalah penentuan fingerprint atau marker dengan metode analisis kromatografi atau instrumen. Nah, terdapat dua metode kromatografi yang sering digunakan, yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT, serta High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC. Kromatografi lapis tipis atau KLT tersebut adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapis tipis ini dilakukan pada selembar kaca, plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben, biasanya silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Sedangkan High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC itu sendiri adalah suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC. Hal yang dikembangkan adalah fase diam atau stationary fase dari instrumen, yang diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dilihat dari hasil, efisiensi waktu, serta biaya. Yang terakhir yaitu standarisasi biologi. Standarisasi ini berkaitan dengan keamanan dan kualitas dari bahan herbal. Parameter yang harus diketahui salah satunya adalah pengecekan banyaknya mikroorganisme yang terdapat pada bahan herbal, dan selain itu, parameter lain yang juga diperlukan adalah kadar logam berat yang masing-masing memiliki nilai batas masing-masing. Nah, itulah tadi ketiga cara standarisasi bahan baku obat alam. Dan dapat kita simpulkan bahwa ketiga cara tersebut, yang pertama cara standarisasi fisika yang meliputi kadar abu dan kadar sari larut, kemudian standarisasi kimia yang meliputi penentuan fingerprint atau marker dengan metode analisis instrumen, serta yang terakhir standarisasi biologi, yaitu salah satunya pengecekan banyaknya mikroorganisme serta kadar logam berat yang masing-masing memiliki nilai batas. Cukup sekian video kami mengenai cara standarisasi bahan baku obat alam. Semoga dengan menonton video ini kita dapat melakukan cara standarisasi dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching this video and see you.